Gerimis turun sejak matahari belum benar-benar tenggelam. Udara lembab menusuk tulang, membuat suasana halaman rumah Pak Subandi terasa lebih suram dari biasanya. Di serambi, Bu Halimah berdiri dengan wajah cemas, menatap anak lelakinya yang tengah mengenakan jas hujan lusuh. "Ban, sudah masuk maghrib. Jangan berangkat kerja dulu nak. Tunggu sampai malam benar-benar lewat," ucapnya lirih. Suaranya bergetar, seolah menyimpan firasat buruk. Subandi hanya mendengus kecil sambil merapikan topi hitam di kepalanya. "Bu, kalau aku ndak jalan sekarang, besok bisa-bisa mandor ngamuk. Kiriman sawit lagi banyak. Saya harus lembur. Nanti saya pulang cepat, Bu." Bu Halimah menggeleng kuat-kuat. "Jalan ke kebun itu bukan cuma soal banyak pekerjaan. Kau tahu sendiri, jam begini bukan waktunya kita berkeliaran di wilayah sana. Banyak cerita aneh. Orang kampung sudah pada bilang kan?" Subandi menahan tawa. "Bu, ibu ini terlalu banyak dengar omongan orang. Aku baik-baik saja, doakan saja lancar ya." Ia mengecup tangan ibunya, lalu melangkah ke truk dengan sedikit terburu-buru. Hatinya ingin cepat berangkat sebelum hujan turun lebih deras. Saat mesin truknya menyala, azan maghrib berkumandang dari musola kecil di ujung jalan. Suara itu menggema di sela gemericik hujan, mengingatkan bahwa hari mulai berbalik ke alam malam. Namun Subandi tetap menginjak pedal gas, meninggalkan keraguan ibunya yang masih mematung di depan rumah. Di tempat pemuatan, tempat loading, beberapa pekerja sudah bersiap menimbun buah sawit ke bak belakang truk. Lampu sorot truk menerangi tumpukan buah sawit yang baru dipanen basah, berlendir, dan menyebarkan aroma tajam khas minyak. "Sendirian lagi, Ban?" seru salah satu pekerja gudang. "Iya, si Jamil katanya demam. Dari siang katanya sakit. Jadi ya, saya sendiri malam ini," jawab Subandi sembari memeriksa spion, memastikan semua sisi truk aman. "Wah, kurang cocok jam segini kau masuk kebun. Banyak yang cerita." "Sudahlah, jangan tambah-tambah cerita aneh. Saya cuma mau kerja, cari rezeki." Pekerja itu mengangkat bahu, melanjutkan tugasnya. Namun tatapannya sempat mengarahkan ke langit yang semakin gelap, seolah mempertanyakan keputusan Subandi. Gerimis makin rapat. Air hujan mengalir di kaca depan seperti tirai tipis, memperberat pandangan. Subandi menekan klakson pelan sebagai tanda siap berangkat setelah bak belakang terisi penuh. Lampu jalan di area pabrik tidak banyak membantu. Begitu truk meninggalkan halaman pemuatan, kegelapan kebun sawit sambut dalam keheningan menyeramkan. Jalanan tanah merah berubah jadi licin. Ban truk beberapa kali terpleset ke lubang genangan, membuat Subandi harus lebih kuat menggenggam kemudi. Nafasnya sesekali tertahan, degup jantungnya memompa lebih cepat. Ia memang driver berpengalaman, tapi berkendara sendirian di tengah kebun luas pada jam segini, lain rasa tekanannya. Kalau Jamil ikut, lumayan ada teman ngobrol, gumamnya kesal pada keadaan. Sesekali ia melirik kejam di dashboard. Belum jauh dari tempat pemuatan, tetapi suasana seakan menghisap waktu. Pepohonan kelapa sawit di kiri kanan menjulang rapat. Daunnya bergesekan tertiup angin, menimbulkan suara seperti bisikan panjang yang tidak ingin ia dengarkan. Lampu truk menjadi satu-satunya penunjuk jalan, menembus kabut tipis dan hujan yang kian deras. Subandi merapatkan jaketnya, mencoba mengusir dingin yang menggigit kulit. "Bereskan cepat, sampai gudang, lalu putar balik. Nanti sampai rumah masih bisa makan malam." Ia mencoba menenangkan diri sendiri. Namun bayang-bayang kekhawatiran Bu Halimah selalu muncul kembali di kepala. Kata-kata larangan saat maghrib itu menempel seperti sesuatu yang seharusnya ia dengar, tapi sudah terlambat. Subandi menghela nafas panjang. Sudahlah, jangan dibuat rumit, hanya perjalanan biasa. Tapi dalam hati kecilnya, ada rasa yang tidak bisa ia jelaskan. Rasa bahwa malam itu bukan malam yang biasa. Hujan gelap dan kesunyian seolah sepakat untuk memperingatkan, dan Subandi sedang melaju tepat menuju pusat peringatan itu. Ban truk terus berputar dengan berat, menghantam jalanan berlubang yang berubah menjadi kubangan lumpur akibat hujan yang turun sejak sore. Setiap kali roda terperosok ke dalam cekungan tanah,
Subandi harus memainkan gas dan setir lebih kuat agar kendaraan tidak benar-benar terjebak. Bau tanah basah bercampur aroma buah sawit yang menempel di bak belakang membuat udara di dalam kabin terasa lembab dan pengap. Astaga, kenapa jalan makin rusak saja? Subandi menggerutu sambil mencondongkan tubuhnya ke depan. Fokus pada jalan yang nyaris tak terlihat. Lampu truk berusaha menembus gelap, namun yang tampak hanyalah dinding pepohonan sawit yang menjulang rapat dan menakutkan. Daunnya menggelantung seperti bayangan tangan yang siap meraih siapa saja yang melintas. Truk kembali menghentak. Hentakannya tak terkendalikan ketika ban depan masuk ke lubang yang cukup dalam. Mesin meraung. Subandi menggigit bibir bawah. Mulai panik seketika. Ia menginjak pedal gas, memainkan kopling setengah, tapi ban hanya berputar di tempat, menyemburkan lumpur ke segala arah. Hujan menetes lebih deras di kaca depan, membuat pandangannya semakin terhalang. "Ayo, jangan kepater, jangan sekarang," gumamnya, seolah memohon pada kendaraan tua itu untuk tetap setia bekerja. Ia menahan nafas, memundurkan sedikit, lalu menginjak gas kembali. Beruntung, ban berhasil mencengkeram tanah yang lebih keras dan truk pun melompat keluar dari kubangan tersebut dengan hentakan keras yang membuat tubuh Subandi sedikit terpental di kursi. Ia mengusap keningnya yang mulai berkeringat meski udara begitu dingin. Begitu lolos dari lubang itu, ia kembali melajukan truk dengan kecepatan rendah. Namun suasana sekitar semakin membuat bulu kuduknya merinding. Tidak ada cahaya selain lampu truknya. Tidak ada suara selain deru mesin dan rintik hujan yang memukul atap kabin. Biasanya, ia masih bisa berselisih dengan truk lain atau melihat lampu kendaraan dari kejauhan. Malam ini, hanya keheningan yang membentangnya. Mana yang lainnya? Masa saya sendiri yang kerja lembur? Ia mencoba berbicara pada dirinya sendiri, sekedar mengusir kesunyian yang mencekik. Semakin jauh ia melaju ke dalam kebun, semakin kuat rasa bahwa ia seperti terputus dari dunia, seolah jalan ini hanya untuknya seorang, dan tidak ada kepastian akan kemana jalur ini berakhir. Dingin merayap dari kaki hingga tengkuk, membuat tubuhnya menggigil pelan. Ia merapatkan jaket tipisnya, tapi hawa dingin itu seperti berasal dari dalam kabin sendiri, bukan dari luar. Tiba-tiba dari kejauhan, terlihat sosok berdiri di sisi jalan. Tubuhnya tampak kurus, berdiri kaku, diterpa hujan tanpa pelindung. Lampu truk menyorot pakaian lusuhnya yang basah menempel di kulit. Kakinya mengenakan celana kerja kusam yang belepotan tanah. Lelaki itu melambaikan tangan pelan, seolah meminta tumpangan atau pertolongan. Subandi spontan mengerem. Ban sedikit tergelincir sebelum truk berhenti tepat di beberapa meter di depan sosok itu. Hatinya sempat diliputi rasa takut. Siapa yang berjalan sendirian di tengah kebun jam segini? Namun rasa iba mengalahkan kekhawatiran itu. Lelaki itu tampak menggigil hebat. Subandi menurunkan kaca jendela sedikit dan berseru, "Mau kemana bang? Masuk saja, hujan deras begini." Sosok itu tidak segera menjawab. Ia hanya berjalan mendekat. Langkahnya pelan seperti berat untuk menggerakkan tubuh. Ketika tiba di dekat pintu, barulah Subandi bisa melihat wajahnya samar-samar, pucat, sangat pucat. Rambutnya menempel di dahi, tetesan air mengalir lewat pelipisnya. Matanya redup seperti kehilangan cahaya kehidupan. Tanpa banyak bicara, lelaki itu membuka pintu dan masuk ke kursi sebelahnya. Ia duduk kaku, kedua tangannya memeluk tubuh sendiri, mencoba menahan dingin. Pakaian basahnya menyisakan jejak air di jok, membuat suasana semakin lembab. Subandi tersenyum kikuk, mencoba mencairkan suasana. "Hujan begini, tadi saya hampir saja terjebak di kubangan, sendirian pula, untuk bisa lolos." Tidak ada respon berarti. Lelaki itu hanya menggerakkan kepala sedikit, seolah memberi isyarat mendengarkan. Namun bibirnya tetap terkatup rapat. Tatapannya lurus ke depan seperti tidak peduli apapun di sekelilingnya. Suasana di dalam kabin sontak berubah. Dinginnya berbeda, lebih menusuk. Heningnya lebih dalam, seperti menyedot suara dari luar. Dalam hati Subandi sempat muncul rasa sesal kecil. Apakah ia seharusnya tidak berhenti? Dia menyalakan mesin lagi dan melajukan truk perlahan. Namun kali ini, ia tidak lagi merasa benar-benar sendiri. Ada sesuatu yang ikut dengannya, tapi keberadaannya justru membuat suasana semakin mencekam. Perjalanan malam itu, yang semula hanya sekedar usaha mencari rezeki, mendadak berubah menjadi perjalanan penuh tanda tanya.
dan ketakutan yang belum tahu rupanya. Udara di dalam kabin semakin dingin dan berat, seolah kehadiran pria itu menyedot hangat yang tersisa. Subandi melirik sebentar ke arah penumpangnya, berusaha menjaga sopan santun, meski jantungnya mulai berdebar tidak karuan. Di bawah cahaya redup lampu kabin, wajah pria itu terlihat makin pucat. Bibirnya kebiru-biruan seperti orang yang terlalu lama terendam air. Untuk memecah kesunyian, Subandi mencoba mengobrol. "Bang, kerja di mana? Kok bisa sampai jalan kaki di kebun jam segini?" Nada suaranya dibuat ringan, tapi hatinya gelisah menunggu respon. Pria itu menoleh pelan, sangat pelan, seolah gerakan kecil pun butuh tenaga besar. "Saya ketinggalan," jawabnya pendek. Suaranya serak dan terdengar seperti keluar dari tenggorokan yang dipenuhi pasir. Subandi menelan ludah. "Walah, ya sudah. Biar saya antar sampai..." Mau kemana memangnya?" tanyanya lagi. Merasa canggung sendiri karena penumpang itu tak memberi arah yang jelas. Lagi-lagi pria itu diam. Pandangannya kembali lurus ke depan, tidak memperdulikan apapun di sekitarnya, seolah ajakan bicara tadi hanyalah angin lewat. Untuk menghilangkan rasa kikuk, Subandi merogoh saku bajunya dan mengambil sebungkus rokok yang sudah hampir kosong. Ia mengambil satu batang, lalu menawarkan satu lainnya ke penumpangnya. "Nih bang, rokok dulu, menghangatkan badan," katanya sambil tersenyum tipis. Kali ini reaksi penumpang itu sedikit berbeda. Ia menoleh, memandang rokok tersebut lama, lalu mengambilnya tanpa sepatah kata pun. Jari-jarinya dingin dan pucat. Kuku-kukunya tampak sedikit menghitam, seakan sering terpapar cairan tertentu. Subandi merasakan hawa aneh saat rokok itu berpindah tangan. Hawa sedingin air sungai di malam hari. Saat korek dinyalakan, nyala api kecil itu sesaat menampakkan wajah penumpang tersebut lebih jelas. Ada guratan di pelipisnya, seperti bekas luka yang masih baru. Rambutnya basah, bukan sekedar karena hujan, tapi seperti baru terendam di air yang dalam. Subandi cepat-cepat mengalihkan pandang. Ia menyalakan rokoknya sendiri dan menghirup dalam-dalam, berharap kepulan asap bisa menenangkan sarafnya yang tegang. Namun justru setelah itu, suasana berubah drastis. Aroma kabin yang awalnya hanya bau oli dan karet, mendadak berubah tajam. Ada wangi aneh menyusup perlahan, seperti wewangian bunga kenanga yang biasa dipakai di pemakaman, bercampur bau anyir darah yang menyengat. Subandi spontan mengernyit dan menutup hidung. "Aduh, apa ini ya? Bau apa?" "Bang?" tanyanya pelan, berharap pria itu merespon dan memberi jawaban yang logis. Tapi ia justru semakin diam. Rokok di jarinya hanya mengepulkan asap tipis. Mata sayunya menatap lurus, namun terasa kosong, sangat kosong. Seolah ia melihat sesuatu jauh di depan, atau justru tidak melihat apa-apa sama sekali. Bulu kuduk Subandi berdiri. Tangannya yang memegang setir mulai berkeringat. Ia mencoba fokus pada jalan yang kini semakin gelap. Hujan masih turun, namun terasa seperti menghilang karena suara deras rintiknya seolah teredam oleh hening yang tiba-tiba menyeruak. Setiap kali Subandi berdehem atau menggerakkan badan, kursi truk yang biasanya berderit justru diam tak mengeluarkan suara. Keheningan ini tidak wajar. Keheningan yang mampu mematikan suara-suara alam. Subandi memaksakan senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. "Bang, ini terus saja lurus atau ada belokan?" tanyanya, pura-pura menganggap situasi biasa saja. Tetapi tidak ada jawaban. Pria itu bahkan tidak menoleh, hanya duduk membatu seperti mayat yang digerigiti dingin. Sesekali ia menarik nafas, tapi suara yang terdengar bukan nafas manusia normal, lebih seperti desis air yang mengalir keluar dari paru-paru. Subandi menatap kaca depan lagi. Pandangannya kabur oleh cemas yang mulai menyesakkan. Ia meremas setir kuat-kuat.
mencoba mengusir pikiran buruk yang mulai menggerogoti batinnya. Lidahnya terasa pahit, kakinya bergetar. Ia ingin berhenti dan menyudahi perjalanan ini, tapi di tengah belantara kebun sawit malam-malam begini, berhenti pun bisa lebih berbahaya. "Sabar Ban, sedikit lagi sampai jalan keluar," ia berbisik menenangkan diri. Namun ketakutan itu tidak mau pergi. Aroma darah semakin kuat menusuk, seolah ada luka menganga di dalam kabin ini yang belum ditemukan. Dan penumpang itu yang tak jelas siapa dan dari mana tidak juga memberikan kepastian tentang tujuannya. Seakan-akan ia hanya ingin ikut tanpa benar-benar pergi kemana-mana. Malam itu perjalanan Subandi berubah menjadi perjalanan bersama sesuatu yang bukan lagi manusia seutuhnya. Emosi takut mengendap di hatinya. Menunggu waktu yang tepat untuk meledak lebih mengerikan. Roda truk kembali berputar tanpa daya. Lumpur menelan separuh ban belakang, membuat mesin meraung keras namun tidak berpindah sejengkal pun. Subandi berdesis. Wajahnya menegang menahan kekesalan yang sejak tadi menumpuk. Hujan memang sudah mulai mereda, tapi genangan air di jalan rusak itu malah semakin meluas, seperti perangkap yang sengaja menunggu korban datang. Ampun, hapus banget malam ini, gerutunya sambil mengetuk setir. Ia mencoba memundurkan truk, tapi usaha itu hanya membuat lumpur muncrat ke belakang. Dalam kegelapan kebun sawit yang pekat, suara mesin truk yang meraung seolah tak ada pantulan dari dunia luar. Seolah ia mengemudi di ruang yang sudah ditinggalkan kehidupan. Subandi melirik ke kiri, tempat penumpang misterius itu duduk. Pria itu tetap terpaku pada posisinya, memeluk tubuh sendiri, menatap lurus ke depan. Asap rokok yang tadi mengepul kini sudah padam, meninggalkan puntung yang menempel dingin di jemari pucatnya. Dan aroma itu makin kuat, wangi bunga kenanga bercampur bau amis darah sampai menusuk hidung, membuat perut Subandi terasa mual. Ia berpura-pura tidak mencium apa-apa, tapi hatinya yakin itu bersumber dari tubuh penumpang tersebut. "Bang, tolong bantu dorong mungkin bang." Subandi mencoba bercanda tipis, berharap ada respon yang sedikit manusiawi. Pria itu hanya menoleh pelan, sangat pelan, lalu menggeleng sekali tanpa ekspresi. Gerakannya kaku, seperti tubuhnya tidak terbiasa lagi melakukan hal-hal hidup. Subandi langsung mengalihkan pandangan, tak berani menatap lebih lama. Ada yang tidak beres, batinnya merintih, hatinya berdegup. Namun ia memaksakan diri tetap terlihat tenang. Ia menatap kaca spion kanan dan kiri, berharap ada cahaya kendaraan lain muncul dari belakang. Tapi tak ada apapun. Jalan yang biasanya ramai oleh truk-truk sawit malam ini seperti mati total. Tak satu pun lampu kendaraan terlihat. Tidak ada suara orang, tidak ada tanda kehidupan lain. Sunyi itu membuat Subandi merasa seperti terperangkap di dunia yang berbeda. Ia menghela nafas panjang. Baiklah, gumamnya pada diri sendiri, mencoba menguatkan hati. Aku cek ban dulu, ini pasti cuma kurang posisi aja. Ia membuka pintu kabin perlahan. Hawa malam yang dingin mengalir masuk, membuat tulang punggungnya meremang. Hujan yang turun gerimis memerciki wajahnya. Lampu truk menyinari tanah becek yang penuh bekas roda selip. Ban, tahan diri, jangan panik. Kau sopir sudah bertahun-tahun pengalaman. Cuma truk mogok, tidak ada yang aneh. Ia terus berusaha menipu diri sendiri. Tapi ketika ia turun, jantungnya justru makin keras berdetak. Langkahnya berat, bukan karena lumpur, tapi karena rasa takut yang menghimpit dada. Ia berjalan memutari sisi truk, mengecek kondisi ban belakang. Benar saja, ban itu terjebak dalam cekungan dalam yang terisi air keruh kecoklatan. Subandi jongkok, menyentuh tepian ban. Lumpur tebal menempel, membuat cengkraman ban lemah. Harusnya bisa kalau aku ganjal dikit lah, gumamnya. Namun sementara ia mencoba fokus pada ban, pikiran buruk terus menyelinap. Bagaimana kalau penumpang itu menghilang begitu saja? Bagaimana kalau tiba-tiba dia berdiri tepat di belakangku? Bagaimana kalau
Dia bukan manusia. Rasa merinding seperti semut berlarian di tengkuknya. Ia menelan ludah, lalu nekat melirik ke arah kabin. Dari kaca depan, ia melihat pria itu duduk persis seperti sebelumnya. Tidak bergerak, tidak melihat ke arah Subandi, tidak membuka pintu. Namun entah kenapa, kehadirannya terasa lebih dekat dan mengancam daripada hantu yang berdiri di depan mata. Subandi buru-buru kembali fokus pada ban. Sudah, pikirkan yang ada di depan aja lah. Gerakannya tampak terburu-buru seperti ingin lekas menyelesaikan dan pergi dari tempat itu. Namun, suasana sekitar justru semakin menakutkan. Pepohonan sawit yang basah tampak seperti bayangan raksasa yang mengurung dari segala arah. Angin bertiup lirih, membuat daun-daun sawit bergesekan seolah ada puluhan bisikan memanggil dari kegelapan. Dan bau itu semakin jelas, semakin tajam. Aroma darah seperti baru mengalir dari luka besar yang terbuka. Subandi meringis dalam hati. Ya Allah, kalau ini ujian, kuatkan hamba. Meski takut, ia tetap memaksa diri berdiri. Ia mengelap tangannya yang berlumpur pada celana kerja yang sudah basah. Truk dihadapinya bagaikan makhluk raksasa yang enggan menolongnya keluar dari mimpi buruk ini. Pandangannya kembali ke kabin. Sosok pucat itu masih diam, tidak bergerak barang seujung jari, tidak bereaksi apapun. Bang, panggil Subandi pelan, mencoba memastikan ia masih manusia dan bukan sekedar bayangan kematian yang duduk di sana. Tidak ada jawaban, tidak ada suara. Hanya tatapan kosong yang tidak pernah beralih dari jalan gelap di depan sana. Subandi menggigit bibir, menahan ketakutan yang hampir meluap. Ia merasa seperti sedang berdampingan dengan sesuatu yang tidak seharusnya menumpang kendaraan manusia. Dan di tengah kegelapan kebun sawit yang sepi itu, Subandi baru menyadari ia tidak hanya terjebak dalam kubangan lumpur, ia terperangkap bersama misteri yang menunggu waktu untuk memperlihatkan wajah aslinya. Sementara itu, angin malam merayap pelan di sela dedaunan sawit. Jalan tanah merah itu seolah berubah menjadi lorong panjang yang tidak berujung, hanya diterangi lampu truk Subandi yang temaram dan mulai meredup. Ia menutup pintu dengan tergesa, nafasnya tidak teratur. Ya Allah, aku ini kenapa? Subandi mengedarkan pandangan ke sekeliling, hanya gelap. Di kabin, sosok itu telah lenyap begitu saja. Di luar hanya gelap, hanya ribuan sawit yang berdiri seperti bayangan manusia mengintai. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara daun bergesek, tidak ada siapapun. Hanya meninggalkan aroma anjir darah yang sejak tadi menusuk hidung dan berangsur-angsur hilang, seakan ikut pergi bersama si penumpang misterius itu. Padahal baru beberapa detik setelah mengecek ban tadi, dia bertanya, bau itu begitu kuat sampai membuat perutnya mual. Itu pasti orang ngerjain aku ucapnya lagi, meski batinnya sendiri tidak yakin. Ia mematikan mesin, turun perlahan, berharap menemukan jejak. Mungkin orang itu turun diam-diam dan bersembunyi di belakang, atau mungkin dia hanya bercanda. Meski candaan apa di tempat sawit seperti ini? Subandi menodongkan senter dari ponselnya, menyorot tanah. Tidak ada bekas kaki, hanya jejak ban truknya sendiri. Tidak ada tanda-tanda ada manusia pernah turun. Padahal jelas ia melihat penumpang itu. Semakin ia mencari, semakin dadanya sesak. Hawa dingin mulai merayap di tengkuk. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar mendengking lirih. Hei bang, tadi sampean turun kemana bang? Teriak Subandi dengan suara yang ia buat setegas mungkin. Tidak ada jawaban. Ia kembali ke dalam kabin truk, mengunci pintu. Jantung berdegup. Ia mencoba meyakinkan diri. Ban, santai ban. Pasti cuma halusinasi ban. Karena capek narik dari siang ban. Tapi ia tahu bukan begitu kenyataannya. Lampu truk mulai berkedip, seakan turut cemas dengan pemiliknya. Subandi menengadah ke langit dari balik kaca depan. Bulan diselimuti awan hitam, tanpa bintang sedikit pun. Ia menggigit bibir. Ia harus jalan. Kalau diam di tempat, takut kejadian aneh itu terulang. Tiba-tiba sesuatu terdengar mengetuk kaca samping kiri. Tuk tuk tuk. Subandi tersentak.
Ponsel hampir terlepas dari genggamannya. Dengan pelan ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun embun di kaca menunjukkan sesuatu baru saja menempelkan wajah di sana. Bentuk bulat kecil, dua, seperti bekas mata menatap masuk. Subandi buru-buru membaca ayat-ayat pendek yang ia ingat. Suaranya gemetar, mulutnya kering. Ketukan berikutnya muncul dari belakang. Dok, 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 dok. Ia tidak berani menoleh kali ini. Ia hanya memejamkan mata kuat-kuat. Tapi suara itu semakin keras, seakan ada seseorang atau sesuatu menunggu untuk diperhatikan. Pak Subandi. Bisikan itu muncul bukan dari luar, dari dalam kabin, dekat sekali, seperti tepat di belakang telinganya. Subandi tersentak, langsung menyalakan mesin mobil. Begitu mesin menyala, suara bisikan itu lenyap, hanya nafasnya sendiri yang terdengar memburu. Tapi sebuah pikiran tiba-tiba muncul. Bagaimana sosok itu tahu namanya? Karena sepanjang perjalanan tadi mereka tidak saling bertukar nama. Tangannya gemetar saat memegang setir. Ia tetap jalan lurus di depan, berniat tancap gas, dan lari sejauh mungkin dari tempat ini. Namun sebelum ia sempat menginjak pedal, kaca spion tengah memantulkan seorang berdiri di belakang mobil. Tubuhnya goyah, seakan nyaris roboh. Kepala miring, dan yang membuat Subandi hampir menjerit. Dua bola mata pria itu tidak berada di wajahnya. Hanya dua lubang hitam berair darah menetes pelan. Jatuh tanpa suara ke tanah yang basah. Sementara di dadanya tampak tergenggam dua bola mata. Masih bening, masih segar. Milik siapa? Hanya Tuhan yang tahu. Pria itu membuka mulut. Walau giginya tampak tidak lengkap, suaranya serak, menggores telinga. Pak, saya sudah menemukannya mata ini. Sekarang siapa yang mau gantikan milik saya? Subandi menelan ludah yang pahit. Truk bergetar, lampu depan meredup lagi dan dia sadar malam ini belum selesai menagih jatah ketakutan darinya. Sementara truknya kepater, tidak bisa bergerak. Tiba-tiba lampu-lampu kendaraan besar mulai muncul dari kejauhan. Menembus gelapnya kebun sawit, suaranya menggerung rendah. Semakin lama semakin jelas. Subandi yang masih mematung di balik kemudi, tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat pasi, hanya mampu melototi jalan sambil berdoa dalam hati. Semoga itu manusia, bukan sosok tanpa mata yang tadi mengintip dari kaca. 3 truk muatan sawit berhenti berurutan. Para sopir turun sambil menenteng senter, heran melihat truk Subandi terparkir miring di jalan rusak itu. Mereka mengenal Subandi sesama sopir yang sering melintas rute ini. Ban, lah, kok kamu di sini? HP nggak aktif ya? Seru salah satu sopir, Pak Surya, yang paling senior di antara mereka. Subandi hendak menjawab, namun suaranya tercekat. Nafasnya memburu, seperti dada tertekan sesuatu. Tiba-tiba lututnya lemas. Tubuhnya terjatuh bersandar pada pintu mobil. Para sopir segera menghampiri, menopang tubuhnya yang dingin seperti baru keluar dari peti es. Ban, sadar Ban, ujar Pak Surya sambil menampar pelan pipinya. Subandi sempat kehilangan kesadaran untuk beberapa detik. Begitu matanya terbuka lagi, pandangannya buram. Namun, ia bisa mengenali wajah-wajah di sekelilingnya. Rasa lega sedikit menyelinap. Ia tidak sendirian lagi. Ada orang tadi numpang di mobilku, katanya terbata, mencoba meraih pegangan agar bisa duduk tegak. Para sopir saling pandang, raut mereka berubah hati-hati. Menumpang di sini jam segini? Tanya sopir Minto mengernyit. Subandi mengangguk pelan. Tubuhnya masih lemah, tapi rasa takut memaksanya bicara. Iya, laki-laki. Jalannya pincang, bajunya lusuh, kayak habis kecelakaan. Dia minta diantar. Katanya rumahnya dekat ujung kebun. Para sopir terdiam. Angin malam kembali terasa menusuk kulit. Dari rimbunnya kebun, suara serangga seperti ikut mendengarkan. Tadi dia menampakkan sosok aslinya. Lubang matanya hitam. Bola matanya dipegang sendiri di tangannya. Suara Subandi makin lirih, seperti takut bila sosok itu masih mendengar. Terus dia hilang begitu saja, gak ada jejaknya. Aku lihat dia lagi di belakang truk tanpa mata. Senter di tangan Pak Surya sedikit bergetar. Yang lain menelan ludah, mencoba mengusir rasa dingin di tulang. Ban, kamu jangan asal ngomong sembarangan, tegur Pak Surya, berusaha tetap waras. Meski nada suaranya tak sekeras biasanya. Aku gak ngarang, Pak. Subandi memaksa menatap wajah mereka satu persatu.
Pak Surya menghela nafas berat. Sudah Ban, yang penting kamu selamat dulu. Nanti kalau memang ada orang beneran, pasti ketemu. Sopir lain, Pak Rojali, mengambil botol air mineral, menyodorkannya ke Subandi. Ban, minum dulu. Asli kamu pucat banget dari tadi. Subandi meneguk sedikit. Air itu terasa hambar. Tenggorokannya kering seolah menelan pasir. Pak Minto memutar senter, menyorot sekitar mobil. Gelap, tetap gelap. Tidak ada sosok yang dimaksud Subandi. Namun Pak Surya tiba-tiba terdiam, menatap bak truk. Ia melihat bekas cairan hitam yang mengering, seperti noda darah yang sudah lama sekarat. Ini apa Ban? Tanyanya dengan suara pelan. Subandi menatap noda itu. Wajahnya memucat kembali. Ia ingin menjawab, namun tubuhnya mulai bergetar hebat. Bukan karena dingin, tapi karena sebuah ingatan dalam kepalanya kembali memaksa muncul. Wajah tanpa mata itu menatapnya seolah ingin menukar sesuatu. Sejak para sopir lain datang menolongnya malam itu, Subandi tidak pernah bisa benar-benar melupakan wajah pucat penumpang yang sempat duduk di samping jok truknya. Malam-malam berikutnya, saat ia memejamkan mata, kejadian itu selalu menghampiri lagi. Suara hujan, bau anjir yang menyengat, dan sosok yang menawarkan mata miliknya sendiri. Keesokan harinya, setelah truk berhasil dievakuasi, kabar menyusul datang dari penjaga kebun sawit yang tinggal tidak jauh dari lokasi. Lelaki itu heran mendengar Subandi mengaku memberi tumpangan kepada seorang pria berjaket lusuh dengan luka parah di kepala. Sebab menurutnya, sosok dengan ciri-ciri seperti itu sudah lama meninggal. 4 bulan lalu, sebuah truk pengangkut kayu log terguling di jalur yang sama. Muatan kayu seberat berkubik-kubik jatuh menghantam salah satu kernet yang tak sempat menyelamatkan diri. Kepalanya pecah di tempat, matanya hilang 2. Kecelakaan itu terjadi tepat di titik mana truk Subandi mogok dan terjebak lumpur semalaman. Jenazahnya dulu susah diangkat, mayatnya sempat tidak utuh. Banyak warga ngomong arwahnya gak tenang, jelas sang penjaga sambil menghela nafas, seolah tak ingin memperpanjang cerita. Tubuh Subandi langsung kaku mendengar itu. Ia teringat aroma darah yang mendadak menyengat dalam mobil. Cara pria itu duduk tanpa banyak bicara, tatapan kosongnya yang ternyata bukan karena sedih atau malu, melainkan karena ia memang tidak punya mata lagi. Seolah semua potongan kejadian semalam itu menyatu seperti teka-teki yang terlambat ia pahami. Tanpa ia sadari, lututnya goyah dan pandangannya menjadi gelap. Setelah berhasil dibawa pulang oleh rekan-rekannya, Subandi jatuh sakit. Tubuhnya demam tinggi selama 3 hari. Ia menggigil seperti seseorang yang baru saja kembali dari dunia lain. Dan setiap kali memejamkan mata, ia melihat kembali sosok itu berdiri di tengah jalan, melambai, menuntut sesuatu yang hilang dari tubuhnya. Ibu Subandi yang merawatnya nyaris menangis setiap malam, memijat kening dan menggigit doa agar anaknya tidak dibawa pergi oleh sosok yang permisi menumpang masuk ke kabin truk anaknya. Kadang-kadang di telinga mereka terngiang jelas sebuah bisikan serak. Pak, tolong temukan bagian tubuh saya yang belum temu. Subandi meronta dan menangis saat mendengar kata-kata itu, seolah arwah itu belum benar-benar melepaskannya. Namun pada hari keempat demamnya turun. Subandi perlahan bisa makan, duduk, dan berbicara tanpa menggigil. Wajahnya mulai berwarna, meski bayangan ketakutan masih menghuni sorot matanya. Ia memutuskan berhenti mengemudi sementara waktu. Hatinya yakin, arwah itu hanya akan benar-benar pergi jika jalanan itu tak lagi dilintasinya. Dan di suatu pagi yang masih berkabut, ketika ayam jago belum selesai berkokok, Subandi duduk termenung di teras rumah. Memeluk dirinya sendiri, ia menarik nafas panjang, berusaha merasakan kembali hangatnya dunia yang nyata. Ia selamat, tapi ia juga tahu, di tengah kebun sawit yang sepi itu, di bawah langit yang sering diguyur gerimis sore, ada satu arwah yang belum menemukan apa yang dicarinya. Dan Subandi hanya bisa berdoa agar ia tidak pernah lagi diminta mencari mata yang hilang di jalan penuh kenangan dan kegelapan itu. Selesai. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Jasmine. Semoga terhibur. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum.